Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Jamaah Masjid Al Khairat yang saya cintai dan saya muliakan, apa kabarnya ini? Alhamdulillah. Masih enak makan? Masih makan enak? Enak makan, makannya enak, itu mantap. Walaupun makannya enak tapi tidak enak makan, apa ya juga, ya kan? Makannya enak tapi selagi sakit, itu salah satu nikmat yang sering kita lupakan ya. Padahal kalau kena sariawan aja udah hilang nikmatnya. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, yakni masih berkutat di kesalahan dalam azan dan iqamah. Pada pertemuan terdahulu kita sampai poin ke-47. Malam ini kita lanjutkan dimulai poin ke-48. Poin ke-48, kesalahan dari azan iqamah itu mendahului muadzin pada sebagian ucapan. Sebagian orang kalau mendengar muazzin mengucapkan di akhir azan Allahu Akbar, maka mereka mendahulunya dengan ucapan la ilaha illallah. Yang dengan ini mereka kehilangan ucapan seperti yang diucapkan muazzin. Apalagi ini mendahulunya. Yang benar, yakni dia mengucapkan seperti hadis yang kita bacakan itu. Yakni kata Nabi, jika kalian mendengar seruan muazzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan muazzin. Kalau dia baca takbir, kita ucap takbir. Kalau dia baca syahadat, kita ucapkan syahadat. Kalau dengan bacaan As-Salatu Khairun Minan Naum apa? Kita jawab, itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Yakni jawabannya adalah sama, yakni as-salatu khairum minan naum. Adapun bacaan sadaqta wa barakta itu tidak ada dari sunnah, karena tidak ditemukan hadis secara khusus bacaan itu. Yang ada kita membacanya seperti yang muazzin baca, kecuali pada ucapan hayyalas shalah hayyal falah, yakni ucapannya apa? La haula wala quwata. Wallahu taala a'lam. 49, mengusap kedua mata dengan kedua ibu jari ketika muazzin bertasyahud. Ini mungkin jarang di negeri kita ya, tapi saya pernah menjumpainya. Yakni sebagian orang yang mendengar suara azan itu, ketika tukang azan atau muazzin itu membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu mereka cium kedua ibu jarinya, lalu mereka meletakkannya di kedua matanya itu. Ini. Nah, itu. Pernah ngeliat nggak? Hah? Antum pernah ngeliat? Di Bengkulu ini? Nah, berarti sama. Saya juga pernah ngeliat. Ya. Kalau ditanya, mereka akan mengatakan sebuah hadis tentang hal itu, yakni barang siapa ketika mendengar muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah untuk menyambut kekasih dan pelipur mataku Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mencium kedua ibu jarinya,
dan meletakkan keduanya pada kedua matanya, maka ia tidak akan buta selamanya. Nah, jadi tambahan ini, yakni mencium kedua ibu jarinya dan meletakkan keduanya pada kedua matanya itu, ini batil riwayat ini, hadisnya batil. Para ulama sudah menyebutkan, memperingatkan kebatilan hadis ini. Seperti Al-Imam Al-Ajluni dalam kitab Kasyf Al-Kafa nomor 2296, Imam As-Sakhawi dalam Al-Maqasid Al-Hasanah halaman 384, Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Al-Hadis Al-Mawdu'ah dalam bab As-Salat nomor 18 halaman 19, dan juga muhaddis zaman ini Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Silsilah Al-Hadis Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah hadis nomor 73. Jadi jelaslah riwayat ini, hadis ini batil, lagi maudhu' yang tidak halal diamalkan. Bid'ah dalam kekhurafatan tidak masuk kecuali dari hadis-hadis maudhu'. Oleh karenanya setiap kita berhati-hati. Lajnah Daimah lil Buhus Al-Islamiyah wal Iftah, majelis ulamanya Saudi, sama seperti kita di sini Majelis Ulama Indonesia MUI. Mereka pernah ditanya tentang hal ini, maka mereka menjawab itu tidak sahih dari Nabi SAW, yakni tentang mencium kedua ibu jari ketika muazin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi melakukannya itu adalah bid'ah. Sedangkan Nabi SAW berkata, man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini yang tidak berasal dari kami, maka itu tertolak. Hadis sahih dikeluarkan Bukhari, Muslim. Yang ke-50, menyampaikan suara imam ketika tidak dibutuhkan. Jadi sebagian makmum itu dia jadi imam kedua pula. Imam baca Allahu Akbar, dia ngecek di belakang Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Dia suaranya besar pula, ya kan? Nah ini nggak boleh ini, ya. Ya. Kecuali, ya, kondisi jamaah yang banyak sehingga sebagian jamaah tidak mendengar suara siapa? Imam. Atau memang suara imamnya yang kecil, pelan, pelatuwo, ya kan? Allahu Akbar, nggak terdengar mak belakang. Maka yang di belakang harus Allahu Akbar. Jadi baca marah mak di belakang tidak dengeran. Atau mic-nya tiba-tiba mati, darurat kan? Tapi kalau dalam keadaan normal, suara kita zaman sekarang udah ada mic, maka itu sebaiknya tidak diperlukan lagi. Sudah ada pengeras suara, sudah tersebar, bahkan sama seolah-olah kita mendengarnya itu dia berbisik di telinga kita, iya kan? Kayak saya tadi itu jadi imam, masya Allah, bagus sekali tadi jadi imam. Saya pikir baterainya diganti, rupanya diperbesar ya, volumenya diperbesar. Enak sekali. Sampai saya mau tasbih ragu-ragu, takut kedengaran, kedengaran gitu kan? Saking sensitifnya itu kan. Itu. Jadi tidak perlu lagi. Yang ke-51, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum qomat. Ini salah satu kesalahan yang dilakukan muazzin. Jadi kalau dia mau qomat, dia ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala
alihi washabbihi wasallam. Dia kiomat. Ini zikir seperti ini nggak ada perintah dari Nabi SAW dan tidak ada contoh dari muazzin sahabat. Sama seperti saya juga sering jumpai di kota kita ini, kalau ada muazzin mau azan dia baca sholat. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru dia azan. Itu dari mana itu? Anda yang jadi muazzin, cobalah muazzin itu sama seperti sholat. Sebelum kita sholat kan kita belajar dulu apa sholat itu, apa, bagaimana caranya, apa yang dibaca, gerakannya. Bukankah Rasulullah katakan, sholatlah kamu seperti kamu lihat aku sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Betul? Pernah lihat Nabi sholat? Pernah gak? Kok berani sholat? Itu. Maka kita belajar. Iya Ustaz, memang Nabi, tapi kita tidak pernah dengan Nabi sholat. Tapi cara Nabi sholat itu sudah sampai kepada kita dalam bentuk riwayat, yakni yang namanya hadis. Kita belajar dari buku, dari ustadz, guru kita. Takbir itu seperti ini amri, kata bapak saya, kata guru saya. Sujud itu seperti ini amri. Tidak boleh sujud itu nempelkan siku. Tidak boleh kalau jamaah mendahului imam. Itu kan kita tahu riwayatnya. Walaupun kita tidak baca hadisnya, tapi kita tahu lah dari guru kita yang ngajarin. Begitu pula kalau mau jadi azan. Anda mau jadi azan, tahu kan sudah kita bahas waktu itu. Azan itu fadilahnya sangat besar. Orang-orang yang azan itu kata Rasulullah nanti di akhirat lehernya panjang. Para ulama mengatakan ada yang menakwilnya, yakni dia jadi pusat perhatian. Bagian lagi mengatakan memang leher mereka itu secara hakiki panjang. Dan itu tidak menunjukkan cacat. Kalau di dunia mungkin cacat, dibilang leher jerapah lu. Tapi aneh, tapi di akhirat nanti itu kemuliaan. Hebatnya, yakni tukang azan. Yakni dia mengajak orang untuk melakukan ibadah yang paling penting dalam agama kita. Nah, itu perlu ilmu. Jangan seperti muazzin di zaman ayah saya dulu almarhum di Jambi. Ini cerita nyata, ayah saya yang cerita. Tahun 50-an lah. Iya, 50-an. Tahun 1950-an di Jambi, di dusun dia. Berapa 2 jam dari kota Jambi. Bapak cerita waktu dia kecil. Terkenal, saya lupa namanya, waktu siapa dipanggil. Dia pekerjaan dia kemana? Nyadap karet atau apa, lupa saya. Nah sebelum dia subuh-subuh buta keluar dari rumahnya naik perahu. Lalu dia berhenti di depan musola itu. Lalu dia naik ke menara di musola tadi. Lalu dia azan pakai gramafon itu. Nah. Dulu belum ada toa kan, kayak itu trompet apa. Allahu Akbar. Bahkan dia sebelumnya baca ini dulu tuh, salawat apa pokoknya ada yang salatu wassalamu alaihi, ya kan? Ya imaman mujahidin. Wah, baca juga saya. Ya Rasulullah. Nah, gitulah. Yang kita nak apa? Nak buka puasa sering tak di radio tak? Nah itu lalu azan, habis azan turun dia nyu, naik perahu payahnya pergi ke, tidak sholat, bayanglah. tidak sholat. Ini cerita jadi apa saya itu ambil pelajaran. Lalu dibilang kau tidak sholat, ya kalau bahasa Bengkulunya, lambu yang ngajak orang itu sholat katanya. Iyalah orang sholat ambu dapat pahalunya, ambu yang bangun orang sholat, bayangkan. Ini kan satu, maafnya kayaknya. Ini kan satu kebodohan. Kalau bahasa Inggrisnya tuh kedidian. Agak kasar itu kedidik. Kenapa? Ya karena tadi itu tidak berilmu, tidak paham dianya. Bahwa yang paling penting itu apa? Sholat itu.
Tapi dia menganggap itulah pentingnya berilmu itu. Jadi Anda yang azan itu, kalau kita berilmu azan itu pahalanya besar, betul. Tapi sholat, lalu bagaimana jadi muazin yang benar? Harus melafazkannya dengan benar menurut ilmu tajwid, ya kan? Saya waktu baru nikah dari Palembang dulu, saya masih muda, umur 20 lah. Ada orang tua mungkin setua Anda, 60 aku. Dia azan, salah batalnya, dia bilang hayya alal sholat, hayya alal sholat. Ya, apa itu bu? Salah, hayya alal sholat. Dan itu berulang, lalu dikasih tahu, dia apa jawabannya? Tahu nih anak kecil gitu. Saya dibilang anak kecil, umur 20. Nah begitulah kondisi kaum muslimin. Nah kita azan tuh yang betul, ya kan, berilmu. Benar nggak yang saya lakukan? Hanya seperti tadi itu yang bersolawat itu, baik sebelum atau sebelum azan ataupun sebelum iqamah itu. Yang ke-52, meletakkan mushaf di tanah atau di lantai atau di sejadah pada saat sholat didirikan. Jadi biasanya kaum muslimin itu jamaah, dia baca Quran pakai mushaf, ya, setelah sholat sunat atau menunggu qomat atau mau menunggu sholat didirikan. Nah ketika iqamah dibacakan, sebagian mereka naruh mushaf Quran itu di mana? Di sejadah, sejajar dengan tapak kaki. Lalu dia sholat. Nah ini kata para ulama bukan adab yang baik, yang benar terhadap Al-Quran. Semestinya Al-Quran itu ditaruh di tempat yang tinggi. Dan ini ada riwayatnya, ada hadisnya. Dan saya sudah periksa itu. Saya ada Kutubus Sittah, ada 7 kitab hadis saya di rumah. Yang Arabnya, yang terjemahan, saya periksa tadi. Ada nih. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Hadis nomor 4449. Sanadnya hasan, baik. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, jadi kisahnya itu segolongan Yahudi datang mengundang Rasulullah SAW untuk datang ke Kuf, itu nama sebuah lembah. Maka Rasulullah datangi mereka di sebuah rumah tempat mereka baca Taurat. Lalu mereka berkata, wahai Abu Qasim, yakni panggilan Nabi, kunyah Nabi, ini ada seorang laki-laki dari kami berzina dengan seorang wanita. Maka putuskanlah hukuman terhadap mereka ini berdua. Ya. Kemudian mereka meletakkan untuk Rasulullah SAW sebuah bantal, yakni tujuan mereka ngasih itu untuk tempat duduk Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bacalah Taurat kepadaku. Nah, ketika Taurat itu didatangkan kepada Nabi, maka beliau menarik bantal yang diduduknya itu, lalu Nabi taruhlah Taurat itu di atas bantal itu. Kemudian Nabi SAW berkata, aku beriman kepadamu dan kepada zat yang menurunkanmu. Kemudian Nabi SAW berkata, bawalah kepadaku orang yang paling alim di antara kalian. Maka seorang pemuda didatangkan. Nah, kemudian menyebutkan kisah rajam tersebut. Ini hadisnya hasan, dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi kalau seperti itu perlakuan Nabi SAW terhadap kitab Taurat miliknya orang Yahudi, meskipun itu sudah mengalami perubahan, penyimpangan, maka apalagi terhadap Al-Quran, yakni kitab sucinya kita ini, yang dipelihara oleh Allah, yang tidak ada
kesalahan di depan, di belakang, di sampingnya. Apalagi kita jadi itu saya ulang lagi, adab terhadap Quran tuh harus. Yang bacanya udah tahulah adabnya kan. Gak boleh baca Quran tuh terburu-buru. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil. Baca Quran itu dimulai ta'awuz. Wa iza quri'al Qur'an apabila kamu fasta'iz billah minasyaitonir rajim, apabila kamu baca Quran berlindunglah dari godaan syaitan. Itu kan adab. Termasuk adab kepada mushaf Quran itu. Jadi mushaf Quran itu ditaruh di tempat yang tinggi. Kalau kiai saya dulu mengatakan, Amri jangan taruh di bawah lutut kau. Nah, ini kalau kita baca Quran kan sila tuh. Ya kan? Nah, jangan ditaruh di bawah lutut. Kalau ada lehar, dulu ada lehar namanya. Kini masih ada gini. Tapi jarang dipakai dah. Masih anak sekarang karena sudah pakai meja yang bekaki yang bisa dilipet itu kan. Oh, yang Amri lehar tuh maksud yang kayak Iko. Tapi lehar yang anak sekarang ini kayak ini memang kayak meja nian. Meja belajar kecil kan kakinya bisa dilipat itu. Nah itu. Karena kalau lehar yang lama itu kan cek Iko kurang juga. Kalau yang ini kan cek ini. Nah itu. Nah itu ini atau pakai apa? Bantal. Dulu ingat kita penunjuknya tuh dari duri landak, ya. Woi bahayanya itu. Main-main baca cucuk mato. Zaman dulu kan. Duri landaknya itu. Nenek datuk dulu punya mushaf Quran. Ada duri landak untuk penunjuknya itu kan. Karena orang tua kan. Soalnya Quran dulu tuh rapek-rapek nian. Apa hurufnya itu kan. Jadi kalau tidak ditunjuk blank. Mana itu? Ngilang pencarian. Salah baris. Ya itu. Kemudian naruh Quran juga kalau di lemari itu taruh dia yang paling atas. Saya pribadi itu banyak buku saya. Ada 3 lemari besar di rumah tuh. Jadi yang saya taruh Quran itu saya bedakan. Jadi saya bikin di dinding nian untuk Quran itu. Saya beli nian rak untuk Quran di dinding. Tidak saya satukan dengan buku-buku kitab-kitab yang lain. Itu rangka saya untuk memuliakan mushaf itu. Ya kan? Sebagian kita juga kalau membawa Quran itu dia ditaruhnya di mana? Di dadanya. Bukan di cangkingnya, di mana? Di pinggangnya, kalau digoyangnya enggak. Itu yang namanya adab. Itu ya. Boleh jadi, tapi sebaiknya tidak di apa? Tidak dirutinkan seperti tiap-tiap baca Quran, Allahu lazimah itu. Nah, itu sebaiknya tidak. Tidak itu ya. Ya. Tapi kalau dia sesekali saja karena memuliakannya, insya Allah itu dimafhum, maafkan. Tapi kalau dirutinkan sebaiknya tidak. Ya. Termasuk juga membolak-balik Quran, seperti membolak-balik majalah pakai air liur, jangan. Ya kan? Itu karena biasa baca koran atau baca buku, ya kan orang dulu dah. Ya. Apalagi yang pedagang di biasa tuh, padahal duit itu kan kotor. Duit itu kotor, mak. Bola jilat lagi ikut dari tukang ikan, tukang dari entah tukang apa lah, tukang jago WC umum, mungkin emak jilat ya. Itu termasuk juga tuh Quran itu ingatin tuh. Mungkin dia tidak bermaksud menghina Quran, tidak, cuma tidak secara tidak langsung, tidak sengaja. Malam tadi habis makan jengkol.
Nah, kalau buku biasa, cak buku iko tidak apa-apa lah. Tapi kalau Quran payah urusan baliknya, mudah mak beli atau ada kan semacam bekas kotak atau yang dari plastik bekas bedak tuh kak, isi air, kemudian potong busa spons, hanya seukuran itu bulat tuh, taruh dalam tuh kan ada airnya tuh, setiap nak balik tekan itu, ya kan, dapatlah airnya kan. Betul, kayak, berarti mak sering ke bank ya, banyak biti mak. Masya Allah, semoga barokah. Iya betul kata mak itu, seperti orang yang duduk di bank itu, dia tidak mau habis ya liur kering. Nah dia pintar nih, bikinnya itu isinya spons atau apa, isinya air. Nah jadi kalau dia lengket, nah kita nggak apa-apa juga itu. Jangan pakai air liur bolak balik paham sampai sini? Nah itu adab. Termasuk meletakkan Quran di lantai itu adab itu. Kalau tadarus kasih tahu emak-emak yang lain kalau tadarus ada yang naruh. Iya betul. Iya jangan taruh itu adab. Ya. Nah itu juga termasuk juga itu. Sebaiknya sebaiknya gimana ya, nanti kalau dilarang orang baca Quran dilarang dulu. Ya maksud orang itu menaruh Quran di mana? Di atas kepala itu mungkin supaya orang yang nyelawat ya, takziah itu, yakni membacakan ngelayat ya, baca Quran. Ya, tujuannya itu. Ada tujuan lain tak norok Quran situ? Kalau ada tujuan lain misalnya supaya tidak diambil atau tidak didatangi ruh apa misalnya, nah itu lalai masuk tauhid itu akidah itu. Enggak ada. Kenapa saya berani ngomong ini? Nanti dibilang kita ngelarang orang baca, masuk orang baca Quran dilarang pula. Nah, itu kan bagaimana cara supaya saya menyebutkannya ini supaya tidak sampai salah paham maksudnya itu ya. Tapi kalau menyengaja baca Quran di depan orang majad itu saya belum pernah menjumpainya. Bukan, maksudnya belum menjumpai nasnya itu, perintahnya itu. Adapun soal amal orang yang hidup bisa sampai kepada orang yang mati, itu khilaf ulama. Mazhab Syafi'i bilang nggak nyampe. Mazhab yang lain bilang sampai. Itu perdebatan ulama lah ya kan. Tapi kalau orang mati ditaruh Quran di kepalanya, Yasin, saya belum pernah jumpainya Nabi. Nggak tahu lah, mungkin ilmu saya yang ini ya. Nabi bilang kalau taruh mushaf, mungkin zaman Nabi juga belum ada mushaf kan. Timbul lagi kita. Jadi apa sebenarnya, masuk lagi ke bab apa sesungguhnya yang kita lakukan kalau kita takziah. Ya ini kan bahasa kita apa tadi? Melayat tadi. Ya melayat itu kita biasa aja datang, lalu temui keluarganya, sabar, ini sudah takdir dari Allah, semoga Allah memberikan pahala kesabaran, mengganti yang lebih baik. Nah itu. Dan sejenisnya semacamnya. Atau kalau ngasih piti ya kan, kalau zaman dulu orang ngasih bere ya kan, itu sudah itu. Mungkin nggak ini juga kalau misalnya kayak saya, tetangga saya, istri tetangga saya meninggal lalu saya mana buka bulu mukunya, itu udah kurang pas rasanya ya kan, betul nggak? Kecuali kalau misalnya
kawan saya, kawan dekat saya misalnya, dia laki-laki ya kan, laki-laki dia meninggal, mungkin pantas juga saya datang ke jenazahnya lalu saya. Tapi kalau dia perempuan, istri tetangga kita, kalau bagi saya ya, nggak tahu bagi, rasanya kurang pantas, nggak perlu juga saya harus ke apa, ke mayat itu. Apalagi kalau kebiasaan kita sekarang, kalau mayat meninggal tuh biasanya emak-emak yang berkerubung situ kan, betul lah? Iya kan? Indo. Kemarin waktu almarhum apa ya, mertuanya Joni. Nah, saya mau masuk ini sungkan juga ya. Ibu-ibu semua ya sudah di luar saja. Iya lah, betul lah. Nah, juga kemarin pas anaknya Ustadz Johan Nepil lah tinggal, ibu-ibu semua tuh. Tapi karena dia anak laki-laki, anak kawan saya dulu, ya saya masuk aja, duduk saya sebentar, lalu ternyata Ustadz Johan di kamar, saya langsung ke kamar menangkan dia. Itu aja. Jadi kalau ditanya ada sunnahnya ada Ustadz, ada. Tapi kalau kita bilang apa tak boleh, masuk tak boleh orang baca Quran, nah ini ayah ini jawabannya harus ini. Paham maksud saya sampai sini ya? Jadi kalau ada orang mau baca Quran ya boleh-boleh saja. Masa dilarang gitu baca Qurannya? Salah pula. Tapi sengaja naruh Quran di atas itu. Nah, pasti tujuannya supaya dibaca. Dibaca oleh orang yang datang. Wallahu alam, saya belum dapat sunnahnya itu ya. Kemudian ke-53 azan iqamah atau ucapan as-sholatu jami'ah untuk sholat id. Nah ini udah pasti, udah kita tahu lah ya. Tidak ada petunjuk apa-apa untuk sholat id itu. Tidak ada azan, tidak ada qomat. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada ucapan as-sholatu jami'ah. Wallahu a'lam. Jadi sholat saja. Ini ketika waktu orang sudah kumpul, imam sholat id maju, lalu dia menyuruh orang rapatkan, luruskan saf seperti biasa. Adapun mengingatkan sholatnya 2 rakaat, takbir pertama 7, ya itu boleh-boleh saja. Kalau memang diperlukan, mengingatkan orang. Yang ke-54, muazin tidak meletakkan kedua jarinya di kedua telinganya. Ini juga. Ini sering salah. Saya sering jumpa itu. Ada muazin itu dia mic tuh kan micnya di sini nih, di mimbar. Mimbarnya datar kayak gini nih. Dia azan begini nah. Allah, ini ditaruhnya sini ya Allah. Santai nih ya. Ini salah, sunnahnya itu azan itu ya ini apa? Muazzin itu meletakkan apa? Jarinya tuh di telinganya. Tangan kanan di telinga kanan, tangan kiri di telinga kiri. Soal apa yang ditusuk, apa ini, apa itu tidak ada rinci seperti itu. Pokoknya sinilah. Ya. Nah, sebagian muazzin itu tidak melakukan itu. Padahal di hadis Tirmizi nomor 197 diriwayatkan, ini hadisnya Hasan dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, yakni Abu Juhaifah melihat Bilal itu waktu azan dia berputar ya duru dan mengikutkan mulutnya ke sini ke sana katanya. Ya. Serta kedua jarinya itu di dua telinga. Sementara Rasulullah berada di kubah merahnya. Aku mengira kata si Abu Juhaifah ini itu warnanya merah itu. Warna mimbar Rasulullah, kubahnya itu. Lalu Bilal keluar di hadapan beliau bawa tombak kecil lalu menancapkannya. Ya ini untuk pembatas sutroh. Jadi sunnahnya itu azan itu apa? Ada dua faedah kata ulama seperti Imam Ibnu
Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, pertama itu lebih memungkinkan untuk muazin mengeraskan suaranya. Ya kan? Beda kalau kita tidak tutup telinga, agak tertahan keras suara itu kan. Tapi kalau tutup nian telinga tuh lebih lantang. Pertama, kedua itu sebagai tanda bagi muazin agar kalau ada orang yang nengoknya dari jauh, oh itu muazin sudah azan. Semisal oleh orang tuli. Nah, orang tuli kan tidak tahu azan. Paham nggak? Itu manfaatnya. Jadi memang ini sunnah, tapi ya dilakukanlah. Jangan jadi apa? Lalu bagaimana Ustaz sekarang? Nah, mungkin kalau memang mic-nya ini rusak, apa? Standingnya ini rusak, mungkin nggak apa-apa dipegang, kan darurat ya. Makanya pakai standing koko, apa namanya ini? Pokoknya ini tongkat apa tempat naruh ini. Makanya makai koko diputar, jangan tarik ke bawah, lama dol dia nih. Dibuka nih itu kawan. Kelak yang azan tinggi tarik ke atas, yang azan rendah tarik ke bawah, lama bola dol dia nih. Nanti baru lagi buka nih itu kan ada itu nah diputar. Kalau anda tinggi terjolor, putar tarik ke atas. Kalau rendah tarik ke bawah. Adum itu ado, setelannya itu ado. Bukan patah ya. Mana daknya Ustaz Amri pas ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun dulu. Bapak-bapak itu turun lagi nih. Habis waktunya ibu bayi. Tiang apa? Tiang mikajong. Stand. Pokoknya stand. Itulah namanya udah tahu saya. Nah itu fungsinya itu supaya muazin itu benar-benar dia apa? Menjalankan sunnah itu. Makanya sebagian masjid saya tengok iko ditempelnya di mana? Dinding. Mungkinlah kesal beli yang standing kok. Rusak terus kan? Dibelinya yang iko yang kayak ular itu. Jadi kalau yang kayak ular kan fleksibel ya. Tidak bulu nak dibalik bayi ke atas, bayi ke bawahnya, pinggangnya iko. Cak penari iko, lentur. Iko kan? Nah, bayi ke atas. Kalau itu tidak bisa. Kaku itu. Sebagian masjid ditempelnya iko di dinding, ya kan? Jadi kalau nak tinggi tarik katanya. Palingnya bunyi rak. Tapi tidak apa-apa. Supaya apa? Supaya muazin itu sempurna azan. Yakni dia menutup telinga. Gitu. Kita benar lah. Nih siapa yang jadi muazin nih? Siapa aja lah di masjid ini. Coba sunnah tuh amalkan ya. Dapat pahala loh, besar nih pahalanya. Kan sudah kita bahas itu. Kita mengamalkan sesuatu tuh kalau kita yakin tuh pahala di sisi Allah besar. Jangan anggap remeh jadi muazin itu biasa baik. Ya, tiap hari gitu 5 kali sehari pasti itu azan. Maka Anda meniatkan, mewakafkan saya mau jadi muazin misalnya di Masjid Al-Khairat. Anda dapat pahala. Bayangkan Anda 10 tahun jadi muazin, menyuruh mengingatkan orang sholat. Belum orang bangun Anda sudah bangun, apalagi azan subuh 2 kali kan misalnya. Dia udah bangun tuh, besarnya pahalanya. Maka sungguh-sungguhlah pelajari sunnah azan itu. Makanya pakai mic tadi kan. Mic yang apalagi itu dia taruh sini ada 3 kadang. Jadi dia lebih sempurna lagi. Pas hayya 'alas shalah kan sunnahnya hayya 'alas shalah, dia sunnahnya ke kanan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu. Iya. Saya pernah saya buka pintu masjid. Masuk waktu saya azan.
Sholat sunat saya beda, ada juga jamaah. Saya qomat. Gak ada juga jamaah, saya sholat. Dapat pahala saya. Buka pintu, azan, qomat, saya sholat. Itu imam sekaligus makmum. Enak dia apa ya? Mungkin semua lagi sibuk atau sholatnya di mana gitu kan. Gitu. Jadi kita yang wanita nggak bisa sayangnya. Wanita tidak bisa azan bagi orang umum. Ustadz boleh tidak perempuan azan? Boleh kalau sesama dia sendiri. Yakni sesama perempuan. Boleh tidak perempuan punya musola sendiri Ustadz? Boleh aja. Perempuan punya musola untuk perempuan sendiri, dia jadi imamnya lalu dia sholat situ, sudah tidak apa-apa. Majelis kaum ibu, ibunya lah yang jadi ini, jadi salim. Tapi kalau itu jumatan tuh? Hah? Jumatan tuh? Ibu-ibu? Ya nggak boleh lah. Dia jamaah ikut yang umum. Perempuan sesama perempuan sholat boleh, tapi tidak dikekalkan. Sengaja membuat jamaah perempuan khususnya musola apa ya nggak boleh. Tapi sesekali dia misalnya acara yang apa, lalu dia imamnya perempuan, pengajian ibu-ibu ya Bu ya. Gak apa-apa, dia ada yang azan Ustaz, dia perempuannya aja, gak boleh luar, perempuan saja. Nah, imamnya di tengah, ibu-ibu kan. Boleh 3 menit lagi. Kemudian ke-55, muazin tidak berpaling pada saat mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, itu tadi sunnahnya itu berpaling, yakni ke kanan kiri. Cuman ada perbedaannya ulama sekarang tuh. Bagaimana kalau di sebelah kanannya ndak ada apa? Mic-nya, nanti suaranya ini ya udah nggak usah apa? Nggak usah berpaling. Itu hukumnya sunnah saja. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin menambahkan? Ya. Kalau kita lupa atau dilupakan menjawab muazin setelah perjalanan Apa? misalkan muazin kan sudah Nggak apa-apa. Menjawab azan itu hukumnya hanya sunat saja, tidak wajib. Iya. Menjawab seperti yang dibaca apa? Baca muazin, hukumnya hanya sunnah. Ada satu keadaan nanti ada masuk itu, yakni tidak boleh menjawab azan ketika kita lagi di dalam WC, kamar mandi, nggak boleh. Nah, itu ada babnya nanti. Selain itu juga boleh kita menjawab. Dan kalau tidak menjawab Ustaz ya nggak apa-apa juga, karena hukumnya sunnah. Nanti masuk lagi misalnya kalau sholat Jumat gimana? Mana kita mendahulukan menjawab azan atau sholat? Kalau sholat Jumat, kalau saya mengambil pendapat ulama, langsung kita sholat, tidak usah jawab azan. Karena menjawab azan itu hukumnya sunnah. Sementara mendengar khotib itu wajib. Maka saya mengikuti pendapat ulama yang kalau kita telat datang ke masjid hari Jumat sementara khotib sudah naik mimbar, azan sudah ini, yakni kita langsung sholat tahiyatul masjid tanpa menjawab muazzin. Wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.